Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah begini, ya, kita sudah bisa membedakan mana yang namanya hijab, jilbab, dan seterusnya. Jadi pakaian yang dibenarkan dalam agama bukan yang ketat, bukan yang transparan, bukan yang membentuk, bahkan harus longgar, menutupi mata, kaki, dan sebagainya. Ini yang sering kita abaikan. Perihal cadar, silakan kita berbeda. Yang penting kita bersepakat dalam hal Abu hadis riwayat Abu Daud, An-Nur 31, hadis riwayat Malik dan Muslim dan seterusnya, ya. Oke, kita lanjutkan 7 konsep tudung sesuai Islam. Oke. Ini gambaran awalnya, kamu baca sendiri deh, ya. Jadi kalau kita memiliki keimanan dan ketakwaan, maka salah satu ciri dari iman dan takwa itu adalah menyempurnakan pakaiannya. Orang-orang yang menyempurnakan pakaiannya itu bagian dari hijrah itu sendiri, sehingga menjadi orang-orang yang istiqomah, terutama saat keluar rumah bagi akhwat, ya, ikhwan. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita akan syahid di jalan Allah jika pun harus wafat saat berpakaian, ya. Ini contohnya. Ya enggak, kan jadi cantik. Wanita akan nampak indah dengan tutup aurat. Wanita, pas ya. Oke. Tapi kita harus tahu mana-mana pakaian yang salah nih. Kesalahan gambar A, kamu perhatikan sendiri. Yang ini kesalahannya tudung. Yang tadi kesalahannya terlalu singkat. Kemudian yang ini juga ada pada ketat dan lipstick, ya. Selekan yang jelas dilihat. Lipstick yang terlalu tebal, ini kesalahan dalam berhias, membuat perempuan nampak kesalahannya. Tidak boleh dalam Islam. Kalau ini sudah jelas sekali kan kesalahannya. Yang E, ya. Yang F, lengan blouse pendek, ya, tidak bersarung kaki, kain yang dipakai sebelah di depan. Jadi saya sedang berbicara menurut ketentuan ajaran Islam. Nah, apalagi yang ini, ya. Tutup ah. Nah, oke. This is hijab, and yang bawahnya this is not hijab. Menutup aurat yes, bukan menutup aurat no. Berpakaian longgar tidak menampakkan. Hijab itu juga harus menutup dada, Neng, bukan cuma menutup hijab setengah-setengah. Kita, anakku sekalian, harus husnuzan, terutama buat ikhwan, ada akhwat. Jadi di masa sekarang kerudung itu menjadi hal yang lumrah, bukan menjadi suatu syariat saja. Jadi sudah menjadi kebutuhan manusia perempuan Indonesia. Berbeda di zaman kami dulu, orang berkerudung itu sudah menampakkan perubahan. Jadi kalau kita berpakaian tanpa dihiasi dengan akhlak yang mulia, baik peningkatan dalam ibadahnya, peningkatan dalam ketaatannya, terutama peningkatan di dalam memproteksi diri, maka hijab itu akan menjadi sia-sia. Lalu bagaimana? Apakah perlu ditinggalkan hijabnya? Itu lebih gila lagi, itu lebih salah lagi. Ketika belum istiqomah, belum bisa meninggalkan hal-hal kemaksiatan yang lain, kemudian hijab pun ditinggalkan, itu jauh lebih
mudarat lagi, ya. Nah, ini dukung 14 Februari sebagai hari menutup aurat internasional, tolak Valentine's Day karena bukan dari ajaran Islam. Ini sama-sama dibungkus nih. Apa bedanya lebet sama manusia ya? Nah, kalau yang ini istimewa yang bawah. Ada 3 syarat wanita tidak menutup aurat. Yang pertama bukan Islam, yang kedua gila, ketiga belum akil balik. Bahkan yang belum akil balik pun bisa dilatih, namun belum menjadi kewajiban. Jadi jika Anda tidak nampak wanita tidak menutup aurat, mungkin mereka golongan di atas itu. Wah, sadis nih. Hati-hati. Betapa banyak laki-laki yang jangankan terlihat, tidak terlihat pun otaknya laki-laki itu sangat tergantung frekuensinya. Apalagi frekuensi di zaman modern ini akan menentukan kemana Allah ngeklik matanya, jempolnya, dan sebagainya. Jadi bantulah. Minimalkan peluang untuk ikhwan, untuk laki-laki menjadi ahli, terjerumus ke dalam ahli maksiat gara-gara perilaku dari akhwat atau perempuan yang khilaf. Oke, apa manfaatnya menutup aurat? Nah, ini menunjukkan identitas sebagai seorang muslim ya. Karena ciri dari kemajuan agama itu dilihatnya salah satunya dari pakaian itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari gangguan ya dan yang tidak diinginkan. Gening lobaan kejadian banyak yang berhijab saja masih terjadi, apalagi serba keterbukaan. Nauzubillah, sekarang ini sudah kemajuan menghindari fitnah, kejualan dan pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis maupun sesama jenis bahkan sekarang ini ya. Nauzubillah. Menunjukkan diri sebagai bukan perempuan, laki-laki murah. Melindungi tubuh dari kulit dan mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan, memberikan sesuatu yang sosial bagi suami dan istri kita, melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan, menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Baik, itulah tentang berpakaian. Kita tadi sudah bahas banyak ya tentang menutup aurat, sehingga kita diharapkan menjadi seorang mukmin sejati yang paham akan kewajiban menutup aurat bagi seorang perempuan di masa sekarang. Luar biasa tuh. Coba lihat betapa mulianya keagungan Islam. Cahaya Islam itu muncul salah satunya dengan syiar. Bagaimana bisa syiar itu terlihat? Salah satunya dari pakaian. Karena bagaimanapun seorang akhwat yang memakai pakaian muslimah di perkumpulan muslim itu akan menjadi dakwah tersendiri. Jadi Anda akan menjadi bagian dari di mana Islam itu eksis. Kalau berpakaian secara muslim, maka komunitas muslim itu akan terlihat dari akhwatnya, dari perempuannya minimal, terutama yang terlihat itu. Di mana perempuan berhijab, disitulah komunitas muslim dapat terlihat ya. Maka kita berkontribusi besar di dalam mengembangkan dan menjaga eksistensi Islam di suatu tempat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang yang istiqomah dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam menjadikan perjuangannya menjadi kekuatan dan menjadi pelindung dirinya dari segala bahaya yang bisa muncul dan bisa menimpa kepada diri dan keluarganya. Amin.